Halo, saya Anti. Kali ini saya akan membahas kaitan pendekatan person-centered dengan fenomenologi. Penjelasan berikut saya ambil dari buku ini. Secara ringkas, kita dapat mengatakan bahwa pendekatan person-centered dimulai dan diakhiri dengan mengalami. Sehingga, konsep teori dan praktek dari person-centered dibangun di atas pendekatan fenomenologi. Mungkin ada yang bertanya, apa itu pendekatan fenomenologi? Pendekatan fenomenologi itu adalah pendekatan yang memandang bahwa pengetahuan dan pemahaman yang valid dapat diperoleh dengan cara mengeksplorasi dan menggambarkan cara seseorang mengalami berbagai hal. Tujuan dari fenomenologi adalah untuk mengangkat keaslian dan kualitas pengalaman personal. Fenomenologi merupakan metode filosofis yang banyak digunakan dalam aliran filsafat eksistensial. Mungkin ada yang berkomentar, aduh, saya pusing nih. Oke, saya kasih contoh ya. Saat saya mengatakan bahwa Anda cantik, maka yang saya maksud cantik itu adalah sesuatu yang bersifat personal bagi saya, yang belum tentu disepakati atau dipahami oleh orang lain. Agar dapat memahami cara pandang saya, maka orang lain harus melihat kecantikan itu dari sudut pandang saya. Untuk dapat memahami sudut pandang saya itulah, orang lain harus mengeksplorasinya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga pada akhirnya nanti, ia dapat ikut melihat kecantikan itu berdasarkan sudut pandang dan apa yang saya alami. Pendekatan fenomenologi ini sangat esensial dalam praktik person-centered. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin menggunakan pendekatan person-centered dalam konseling perlu juga memahami pendekatan fenomenologi. Implikasi dari penggunaan fenomenologi ini antara lain adanya konsep mengalami dari dekat atau experience near, yang artinya konselor berusaha mengajak klien menangkap secara langsung perasaan yang terjadi ketimbang bersifat abstrak dan mengambil jarak dari pengalaman. Saya ambil contoh, ketika klien mengatakan bahwa ia senang, konselor perlu mengajak klien itu untuk mengalami perasaan senang itu dari dekat, seperti membicarakan mengapa ia merasa senang, berapa lama ia merasa senang, hingga apa efek dari perasaannya itu. Penekanannya pada gambaran yang detail dan kaya, yang menangkap setiap segi fenomena termasuk perubahannya, ketimbang memberi label pada pengalaman itu. Jadi, ketika seorang klien mengatakan, saya senang melihat wanita cantik, konselor berusaha menangkap perubahan apa saja yang terjadi sebelum klien melihat wanita cantik, pada saat ia melihatnya, dan sesudahnya. Perubahan ini bisa meliputi perasaan klien, pikirannya, dan juga tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, konselor bisa melihat kecantikan itu seperti yang klien lihat. Fenomenologi menganggap makna sebagai sesuatu yang dibentuk atau dikonstruksi oleh orang tersebut. Tidak ada asumsi bahwa ada realitas yang menetap dan objektif yang berlaku bagi semua orang. Kalau menggunakan contoh di atas tadi, maka ketika klien mengatakan, saya senang melihat wanita cantik, maka makna kecantikan itu dibentuk oleh orang itu sendiri, yang belum tentu berlaku bagi orang lain. Bahkan mungkin saja klien tersebut suatu hari berubah pikiran dan tidak lagi menggunakan standar kecantikan yang dulu dipakainya. Konsep mengalami ini merupakan inti dari pendekatan person-centered, dan klien dianggap sebagai pihak yang memberikan respons terhadap dunia berdasarkan pergerakan dari satu pengalaman dan mengalir ke pengalaman lainnya. Konsep mengalami merupakan gabungan antara pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan kecenderungan perilaku yang terus-menerus berubah. Kognisi dan emosi, kesadaran dan ketidaksadaran selalu saling berkaitan, terajut dalam lapangan fenomena orang tersebut. Disinilah letak perbedaan person-centered dengan pendekatan kognitif,
yang menetapkan perbedaan antara kognisi dengan emosi, dan perbedaan dengan teori psikodinamik yang membedakan dengan tegas antara kesadaran dan ketidaksadaran. Pertanyaan yang sering ditanyakan mahasiswa, apakah saya perlu mempelajari pendekatan fenomenologi? Ya, sebaiknya semua orang yang ingin menggunakan pendekatan person-centered memiliki pengetahuan dasar mengenai pendekatan fenomenologi, karena tanpa itu ia akan mengalami kesulitan untuk memahami pemikiran Rogers. Bagaimana caranya untuk memahami pendekatan fenomenologi dengan cepat? Tidak ada cara lain selain membaca dan berdiskusi. Buku-buku referensi yang dijadikan acuan dalam mata kuliah ini bisa dibaca sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran. Kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi dengan teman, asisten, dan dosen. Demikian penjelasan saya kali ini. Ikuti terus penjelasan saya yang berikutnya ya. Terima kasih.